Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang melampaui segala akal pikiran dan kemampuan kita. Dan pada pagi hari ini kita boleh kembali bersatu di tempat ini. Kami mau berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama. Biarlah yang manis, yang terindah Kau dengar dari kami Tuhan. Inilah pujian kami Bapa. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurindukan setiap waktu. Nyanyian pujian yang biarlah manis Kau dengar Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku,
berterima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Inilah pujian kami yang kami naikkan kepadamu. Kami mau sembah Kau, ya Tuhanku, ya Allahku. Biarlah manis Kau dengar, yang indah Kau dengar, oh Yesus, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan manis Kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka haleluya. Kita siap datang ke bait Tuhan dengan hati bersuka, saudara. Haleluya. Kita mau memuji, mau menyanyikan pujian yang terindah untuk Tuhan. Haleluya. Mari datang ke bait. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasa.
Setiap hari kami mau bersyukur dan berterima kasih, amin saudara. Haleluya. Biarlah setiap mulut kita mau memuji dan menyembah Tuhan, kita kecapkan lidah dan mulut kita saudara. Haleluya. Rasakan dan nikmati kasih setia.
Kami mau bersyukur Bapa untuk setiap anugerah-Mu yang terindah dalam hidup kami. Haleluya. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan
Engkau yang selalu mendahului kami untuk bertindak. Engkau yang mengasihi kami lebih dahulu sebelum kami mengasihi Engkau. Engkau yang melayani kami lebih dahulu sebelum kami melayani Engkau. Kami bersyukur Tuhan, mempunyai Allah yang tidak mau tinggal diam atas kami. Kami bersyukur pagi hari ini, Tuhan, inilah pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan kembali mendengar firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengar Tuhan. Engkau urapi kami supaya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu ini, sehingga kami dapat melakukannya dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi kami hamba-Mu yang akan menyampaikan. Sucikan hati kami, pikiran kami, kuasai hati kami, pikiran kami, mulut kami Tuhan, sehingga apa yang kami sampaikan itu semua adalah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Saudara-saudara, mari kita akan kembali belajar daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan mengambil tema bersyukur. Saudara, saya percaya kata bersyukur ini buat kita, khususnya orang Kristen, sudah gak asing lagi. Saudara, mari kita buka lebih dahulu Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 107. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 107. Kalau sudah mendapatkan, mari kita semua bangkit berdiri. 107 bukan 117. Mazmur 107. Ya, saya akan bacakan ayat yang ganjil, nanti saudara baca ayat yang genap. Ya. Mazmur 107 mulai ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Amin. Silakan duduk. Dalam Mazmur katakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya kasih setianya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Dan bersyukur ini adalah sebuah perintah, bukan permohonan, saudara. Ya, sekali lagi, mengucap syukur atau bersyukur ini adalah sebuah perintah.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab apa saudara? Sebab Ia baik. Kita memiliki Allah yang baik. Kita memiliki Tuhan yang bertindak lebih dahulu, saudara. Bukan Tuhan yang nunggu kita bertindak. Bukan Tuhan yang cuma sekedar perintah, kamu harus turut tanpa Dia berbuat apa-apa. Tuhan Yesus katakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Bukan kamu yang mengasihi aku lebih dulu, tetapi aku yang mengasihi kamu lebih dahulu. Inilah Tuhan kita, saudara. Tuhan yang mau bertindak lebih dahulu. Bukan Tuhan yang memerintah. Kamu harus lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Tapi Dia diam, saudara. Dia cuma memperhatikan, benar nggak melakukan enggak. Bersyukurlah kepada Tuhan. Alasannya kita bersyukur karena apa? Tuhan itu baik. Kita semua pasti sudah menikmati kebaikan Tuhan. Nah, siapa yang belum menikmati kebaikannya Tuhan, angkat tangannya. Ya, kita semua sudah menikmati kebaikan Tuhan. Kalau dihitung berapa kali, saudara? Saudara pernah ngitung nggak? Nggak pernah ngitung. Karena apa? Terlalu banyak. Mulai kita diselamatkan. Seringkali orang cuma katakan kebaikan Tuhan itu karena apa? Karena kita masih bisa hidup, ya, kita sehat, kita diberkati. Dan kemarin saya sempat lihat di sebuah TikTok, saudara. Ada seseorang yang mengatakan gini, seringkali kita mengatakan kebaikan Tuhan itu karena melihat malapetaka orang lain. Kita ini jahat karena kita ngomong baik, tetapi kita mencela orang lain. Apa buktinya? Buktinya kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, aku bersyukur karena kakiku sehat. Sebab apa? Aku melihat banyak orang yang lumpuh. Saya bisa diberi kesehatan karena saya lihat orang lain sakit. Saya berterima kasih, saya diberkati, tapi melihat orang lain gak diberkati. Apakah seperti ini kebaikan Tuhan? Dengan membandingkan kemalangan orang lain. Apakah kita memaknai kebaikan Tuhan itu seperti itu? Kita bisa bersyukur karena sehat. Sebab orang lain banyak yang gak sehat. Sebab kita melihat yang lain sakit. Oh, terima kasih, saya masih bisa sehat. Apakah kebaikan Tuhan seperti itu? Apakah kita melihat kebaikan Tuhan seperti itu? Dengan membandingkan yang lain. Kalau kita cuma bisa melihat kebaikan Tuhan seperti itu, saudara,
berarti kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan seutuhnya itu seperti apa. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan perhatikan ini, kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Artinya apa? Kebaikan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Meskipun saudara sakit, saudara ngadepi persoalan, masalah, Tuhan itu tetap baik. Jadi jangan ngerasa ketika kita ngadepi persoalan Tuhan itu gak baik. Buktinya apa? Saya sakit. Buktinya apa? Saya ngadepi masalah. Ada sebuah percakapan begini, saudara. Kalau Tuhan itu baik, mengapa ada kejahatan, saudara? Kalau Tuhan itu baik, mengapa ada penyakit? Kalau Tuhan itu baik, mengapa ada orang jahat? Saudara, jawabannya apa? Saudara, saya jawab enggak. Kalau Tuhan itu baik, mengapa masih ada penyakit, saudara? Kan Tuhan bisa sembuhkan. Kan Tuhan bisa mematikan semua virus, semua bakteri yang membuat orang sakit di seluruh dunia ini. Benar nggak, saudara? Jawabannya apa, saudara? Saudara, saya jawab enggak? Kan Tuhan bisa sembuhkan semua orang yang sakit. Bisa enggak? Kalau Tuhan mau, bisa enggak? Bisa. Buktinya di surga besok enggak ada sakit penyakit, saudara. Kan bisa. Tapi mengapa Tuhan enggak mau lakukan itu? Kalau Tuhan itu baik, mengapa masih ada orang yang jahat? Ada orang yang jahat, ada kejahatan, itu bukan berarti Tuhan gak baik. Orang bisa jahat karena apa? Karena dia tidak tahu, tidak mau menerima kebaikan Tuhan. Karena dia tidak mau melihat kasih Tuhan, merasakan kasih Tuhan, sehingga orang itu bisa jadi jahat. Bukan karena Tuhan itu yang tidak baik. Ada penyakit bukan karena Tuhan itu yang menciptakan penyakit. Karena bisa manusia sendiri yang membuat sakit, saudara. Benar kan? Tuhan sih pengennya semua orang itu sehat. Tapi karena pola makannya salah, sehingga akhirnya muncul masalah. Apakah kebaikan Tuhan terus hilang? Tidak. Demikian juga dalam hidup kita. Saudara, saat ini menghadapi masalah, gak tahu masalah saudara apa. Tiap kita pribadi itu punya masalah masing-masing. Sopo sih gak punya masalah kakangannya sekarang ini? Ada masalah tuh. Bujumi punya masalah tuh? Punya. Butoyo punya? Punya.
Kalau saya tanya satu persatu mesti jawabnya punya. Kalau kita punya masalah maka Tuhan tidak baik. Tuhan tetap baik. Tuhan itu tetap mengasihi, benar gak? Karena Allah itu adalah kasih. Tuhan gak bisa mengingkari dirinya sendiri, saudara. Tuhan gak bisa berbuat jahat karena Dia adalah kasih. Tuhan tidak bisa mengingkari janjinya karena Dia adalah setia. Tuhan gak bisa meninggalkan saudara. Janjinya, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan gak bisa meninggalkan saudara. Tetapi saudara sendiri yang gak mau disertai oleh Tuhan. Saudara sendiri yang gak mau disertai oleh Tuhan. Tuhan agak jauh sana aja loh Tuhan. Biar aku bisa berjalan sendiri. Biar aku bisa, istilahnya yang lebih keren, bisa mengembangkan diri saya sendiri. Tuhan jauh dari saya. Aku yang menjauh. Padahal Tuhan tuh pengennya dekat. Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Siapa yang sudah ditebus oleh Tuhan? Saya. Saudara yang ada di tempat ini sudah ditebus oleh Tuhan. Ditebus dari apa? Ayat yang kedua tolong ditampilkan. Ya. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan. Kuasa yang menyesatkan ini apa, saudara? Kuasa yang membuat menyesatkan manusia ini sumbernya cuma satu, yaitu D-O-S-A. Apa itu? Dosa. Dosa itulah yang menyesatkan manusia. Yang telah ditebusnya dari kuasa dosa. Kita sudah ditebus dari kuasa dosa dan kuasa maut. Ayat yang ketiga dikatakan apa, saudara? Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Saudara, ini termasuk dari mana? Saudara termasuk dari timur. Kalau bagian dunia ini, saudara, kita ini dari timur, dikumpulkan oleh Tuhan dari negeri-negeri. Ada yang dari timur. Indonesia ini masuk dunia bagian timur. Dari barat itu Eropa, saudara. Dari utara dan dari selatan. Dan kita termasuk orang yang sudah dikumpulkan Tuhan.
dari Magetan, dari Ngawi, dari Simo Ploso, Mangkujaya, Carat, Seberang, Barok, kumpul saudara. Nah, kita sudah dikumpulkan, untuk itu kita harus bersyukur. Bersyukur ini bukan cuma di mulut, saudara. Kali lagi, bersyukur itu bukan cuma di mulut. Berapa banyak orang di mulut bisa mengucap syukur tapi hatinya mangkep. Kayak anak kecil, saudara. Dan saudara yang angkatan tua masih ingat lagu, lagunya karine itu sapa iso nangis karo guyu. Cah cilik nangis karo guyu saudara. Tapi banyak orang Kristen pun kayak anak kecil, mulutnya bersyukur tapi hatinya sing diwalik. Hatinya sih tetap susah, saya tetap ngeresulah. Ya, mengucap syukur, di dalam ucapan syukur itu ada kuasa yang luar biasa. Sekali lagi, di dalam ucapan syukur itu ada sebuah kuasa. Apa kuasanya? Ayo kita pelajari bersama. Kita akan buka Alkitab kita dalam Injil Matius. Matius pasal yang ke-15. Tiba saudara baca di rumah lengkapnya aja, ayat 32 sampai 39. Matius 15. Kita pagi hari ini kita akan baca ayat 36. Ini cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang dengan berapa? Nah, yang 4.000 siapa yang masih ingat? Kalau 5.000 pakai 5 roti dan 2 ikan. Kalau 4.000 berapa? 7 sama ikannya pino? Saudara baca di rumah tugas saudara. Ya, kita baca ayat yang ke-36. Saudara baca nanti di rumah 32 sampai 39 lengkapnya. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ini Tuhan Yesus. Ya, ketika dia menyampaikan, mengadakan mujizat, menyembuhkan orang banyak, menyembuhkan yang sakit. Kemudian Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Tuhan, gak ada apa-apa. Di sini cuma ada 7 ketul roti dan beberapa ikan. Ya, ketika sesudah ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus, saudara? Apa yang ada? Tuhan ini cuma ada 7 ketul roti dan ikan-ikan kecil. Dan ikan-ikan, saudara. Tidak tahu ikannya berapa. Nah, kalau 5.000, 5 roti dan 2 ikan. Yang dikerjakan Tuhan Yesus cuma apa? Ia mengucap syukur.
yang dihadapi 4.000 orang laki-laki, belum anak-anak, belum perempuan, saudara. Di sini cuma ada 7 roti. Sak gede-gedene roti ya iso mlebu tas, saudara. Bener enggak? Masa ana roti gedene sak mobil, sak truk, saudara. Sehingga dipotong bagi untuk orang 4.000 cukup. Ya. 7 ketul roti, 7 roti. Roti kanggo sangu, saudara. Dan ikan. Beberapa ikan. Ikannya saya yakin ya enggak ikan sing gede sak iwak paus, saudara. Dikotu wong 4.000 kenyang semua. Ikan-ikan. Tuhan Yesus cuma ambil, dia mengucap syukur. Terus dipecah-pecahkan, disuapi, ya, dibagi-bagi. Sederhana ya yang dilakukan Tuhan Yesus. Cuma apa? Mengucap syukur. Dengan kita mengucap syukur, ada mujizat yang akan terjadi. Kalau saudara saat ini menghadapi masalah, cuma satu kuncinya, mengucap syukur, maka semuanya akan beres kabeh. Di lagu yang penting ada Tuhan Yesusmu, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Tuhan Yesus ada, tapi nek saudara gak bisa mengucap syukur, ya gak beres. Mengucap syukur, apapun yang terjadi dalam hidup saudara, masalah apapun yang sekarang ini saudara hadapi, firman Tuhan cuma katakan satu, mengucap syukur. Luar biasa. Kalau kita mengucap syukur dari hati kita, bukan cuma mulut kita saja. Tadi kita nyanyikan bersyukurlah kepada Tuhan, hati saudara bisa mengucap syukur kan? Sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Oh, ternyata diambil dari Mazmur 107 ayat 1 ya. Baru tahu aku. Berapa banyak yang baru tahu, saudara? Ternyata lagu ini tuh ngambil Mazmur 107 ayat 1. Ya. Bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan? Pertanyaannya, apakah cuma bibir kita yang mengucap syukur, tapi hatinya jauh daripada Tuhan? Tuhan mencela orang Israel, bibirnya memuliakan aku, kata Tuhan, tapi hatinya jauh daripada. Si penting Tuhan itu artinya apa bibirnya, saudara? Artinya bersyukur naik mulutnya ngomel dia, saudara. Bisa kan? Sekarang gak diwale. Artinya bisa mengucap syukur tapi mulutnya ngomel, bisa kan? Diwale bisa enggak, saudara?
harusnya nggak bisa. Kalau hati mengucap syukur, bibir ini mesti otomatis mengucap syukur. Jangan jadi orang yang dikatain orang apa? Hati ini ku apik tapi omongnya ku nyelkit, saudara. Jangan sampai terjadi, saudara. Hati ini apik tapi ngomongnya ku lho nyelkit. Sebab Tuhan Yesus katakan yang keluar dari hati. Kita mengucap syukur dari hati kita. Dalam mengucap syukur ada mujizat. Ketika kita mengucap syukur ada mujizat, saudara. Berarti apa? Ucapan syukur kita ini memiliki kuasa. Kuasa untuk apa? Pertama, kuasa untuk menguatkan hati kita. Ketika kita mengucap syukur ada kekuatan untuk kita dapat menghadapi persoalan kita. Dengan saudara mengucap syukur ada kuasa, ada kekuatan dalam hidup saudara. Sehingga meskipun banyak masalah gak loyo, meskipun saudara banyak hadapi persoalan, hidupnya asik ceria, masih sukacita, bendino iso nyanyi. Ya, kayak nyanyi ini sing dipilih ya nyanyi-nyanyi yang menguatkan. Mengucap syukur loh, tapi nyanyinya Tuhan selalu menolongku. Nyanyi dengan pujian yang menguatkan saudara. Kita perlu selektif memilih lagu saudara kalau mau nyanyi. Memang Tuhan itu tolong. Tapi kalau saudara lagi ngadepi persoalan, jalur tulung pisah pindu ya saudara. Setelah saudara minta tolong sama Tuhan, langkah selanjutnya mengucap syukur. Jangan selalu ketika berdoa ngadepi persoalan, Tuhan tolong, Tuhan. Sesuk lagi berdoa, Tuhan tolong. Sesuk lagi Tuhan tolong. Kira-kira saudara sing dadi Tuhan ngono piye ya? Tiap kali ketemu Mas Kristian saya foto. Mas tolong ya Mas, dibantu. Yes. Mari Pak, sesuk ketemu nemoni nek Mas tolong ya Mas aku dewang itu tenan iki. Yes. Sesuk balik nek ketemu nemoni ya ngomong ngono kan. Sesuk balik nemoni ya ngomong ngono kan. Piye saudara? Tadi Mas Kristian ngono piye? Senang gak ya? Senang. Berketemu apa kuwi? Kaya kuwi ae. Seperti kan masa ketemu. Baiklah, kita ngadepi persoalan, kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong ini, Tuhan ini. Tuhan sesuk Tuhan seeling gak esok masalah saudara. Seeling gak? Tuhan masih ingat saudara ngadepi masalah. Beda. Wis ngomong sekali masih kudu tolong ditulungi. Apa Pak ini cepat? Oh ya, wis tak wangi tak bantu. Ketemu meh, matur suwun ya Mas Kris. Wis ngewangi, wis nolong. Terus sesuai ketemu meh, Mas makasih ya. Wis ngewangi aku ya.
Aku yakin bisa kok Mas Kris ngewangi. Akhir Mas Kris perasaannya piye? Nek ora ditulungi ya aku isin dhewe. Iya enggak? Nah iki aku gak sida nulungi, gak sida ngewangi, aku isin dhewe. Wong wis di matur suwuni ping bolak-balik. Iya enggak? Akhirnya apa? Dia bertindak. Nah, wis ping 3 ping 4 wis diterima kasih masa arep menengan. Meneng ya suka dewe aku. Demikian juga itu. Ketika kita mengucap syukur, ada mujizat, ada kekuatan. Hidup kita jadi kuat. Kuat ngadepi persoalan kita, nggak loyo lagi. Hidupnya dina-dina nak ketemu kok ngesakne. Aku lho nek delok wong kuwi lho kok ngesakne uripe. Tapi beda kalau kita mengucap syukur. Nanti lho kuwi lho kok ora nate susah. Kok ora nate, aku ora nate ndelok dhek iku susah, sambatan ngono ora nate. Kecuali sambatan gotong royong ya. Karena apa? Kita memiliki kekuatan, kuasa untuk apa? Kuasa untuk menang. Mengucap syukurlah. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Satu Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 mengatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, baik yang baik maupun yang tidak baik, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sebab mengucap syukur adalah kehendak Allah, yang diinginkan Allah. Kita seringkali kita pengen melakukan kehendak Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan ini yang jelas saudara, mengucap syukur. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan ingin, Tuhan menghendaki supaya kita ini mengucap syukur. Sebab di dalam ucapan syukur kita itu berarti kita menyerahkan hidup kita ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menyelesaikan itu semua. Menyerahkan hidup kita ini untuk kepada Tuhan. Yes, Tuhan masa berdua. Siapa yang pernah katakan kepada Tuhan, Tuhan masa bodoh, Tuhan kamu gimana? Kalau kita tidak bisa menghadapi masalah, kita tidak bisa menyelesaikan, kita tidak bisa mikir bisa apa. Yang paling enak dilakukan apa? Wis masa bodoh, wis tak serahne Tuhan kok. Karena menghadapi masalah ada yang lebih ahli menyelesaikan. Wis masa bodoh Tuhan.
Nek memang ini harus berlarut-larut, ya aku siap menompo Tuhan. Tapi nek memang ini cepat selesai, ya Tuhan pasti cepat selesaikan. Yes, pasrah. Kalau saudara mungkin ada peralatan saudara rusak di rumah, terus gampangannya TV saudara rusak, saudara gak ngerti apa-apa masalah TV, isone mau nyetel tok, menggulai gelombangnya gak iso, sing penting iso nyetel. Harus diprogram karena pindah-pindah programnya piye wis mbuh njeluk uang rusak saudara. Saudara gak iso mikir, paling enak apa? Celukne wong sing iso, celukne tukang servis wis iki dandanan wis mbuh arep mbok apane, sing penting aku ngerti dadi. Iya toh? Saudara, setelah itu saudara saya pikir gak TV-ku piye ya dandan. Diapakne ya TV-ku. Bendina dipikir TV ini. Tukang servisnya perlu waktu seminggu. Selama seminggu saudara saya ngiling-ngiling TV-ku konek adi apakne ya, sing diganti opone ya. Saya pikir gak saudara. Nah saudara saya melu mikirku, berarti saudara orang sing gak apa? Gak percaya. Detik mana gak apa? Gak bener. Nah wis diserahkan. Makanya firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiran, serahkanlah segala keinginan hatimu, maka Dia akan bertindak. Ya kan? Kita bersyukur kepada Tuhan, artinya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita membiarkan kasih dan kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Berarti bersyukur itu membiarkan kasih kuasa Tuhan mengalir. Kasih kuasa itulah yang memberi kita kemenangan. Tuhan pasti bisa selesaikan. Asal aku percaya. Asal aku percaya pasti bisa. Dengan kita mengucap syukur, kita menghargai kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik. Amin. Semua orang tahu Tuhan itu baik. Tapi seberapa banyak orang bisa menghargai kebaikan Tuhan? Seberapa banyak orang bisa menghargai kasih Tuhan? Gak semua orang menghargai kasih Tuhan. Gak semua orang Kristen menghargai kebaikan Tuhan. Kalau saudara masih ngomel hidup saudara, artinya saudara gak menghargai Tuhan, gak menghargai kebaikan Tuhan. Kok sepi saudara? Apa-apa maneh poso-poso ini. Dodolan saya sepi. Yang saudara kerjakan apa? Harusnya bersyukur. Wong sepi ya bersyukur. Loh jarine Tuhan itu baik untuk selama-lamanya. Kalau Dia itu baik untuk selama-lamanya, berarti sepi juga Tuhan kehendaki. Benar enggak? Itu masuk kehendak Tuhan. Saudara dodolan sepi, saudara dodolan ramai ya dikehendaki Tuhan. Makanya mengucap syukur dalam segala hal.
Dengan kita mengucap syukur, kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Maka dari itu mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan boleh menghadapi persoalan. Saya juga punya persoalan saya sendiri. Mungkin yang saya hadapi, saudara yang hadapi gak iso. Sama juga yang saudara hadapi, saya hadapi gak iso. Jadi persoalan itu gak orang sing ngapel, gak orang sing enteng. Jangan iri persoalan orang lain. Kok masalah enteng-enteng ya. Coba saudara kena masalah kayak itu, belum tentu iso. Kita memiliki porsi kita masing-masing. Saya ingat firman Tuhan 1 Korintus, persoalan yang kamu hadapi tidak melebihi kekuatanmu. Ayat ini aja kita pegang. Berarti kalau ada masalah saya mesti sanggup atasi. Seberat apapun masalah itu saya pasti sanggup. Karena Ia akan membuat jalan keluar. Tuhan yang membuat jalan. Tugas kewajiban kita mengucap syukur. Meskipun gak ada alasan untuk mengucap syukur. Aku mengucap syukur bukan karena berkat-berkat Tuhan. Dan jangan mengucap syukur karena berkat-berkatnya. Salah. Lalu apa alasannya mengucap syukur? Kita mengucap syukur ya karena Tuhan itu sendiri loh. Karena kita memiliki Tuhan itu loh, kita mengucap syukur. Sehingga nek diberkati iso mengucap syukur, pas gak duwe apa-apa gak iso mengucap syukur. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kita itu semua sudah seizin Tuhan. Tuhan sudah mengizinkan itu terjadi. Dan tinggal dilatih. Sebetulnya saudara sedang dilatih oleh Tuhan, sedang dibentuk oleh Tuhan. Ketika saudara menghadapi persoalan, hidup saudara sedang dibentuk, sedang diproses. Maka dari itu firman Tuhan mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukurlah karena Dia baik. Kita mengucap syukur sekali lagi bukan karena berkat-berkat Tuhan, tapi kita mengucap syukur karena Dia baik. Amin. Dan minta pemain musik untuk maju ke depan. Kita mengucap syukur karena Dia adalah baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu tadi. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Datanglah
Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Yesus baik bagiku, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Kau sungguh baik, ya Yesus baik, Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Ajar kami untuk kami dapat mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Yesus baik bagiku, ya Yesus baik, ya kami percaya Kau sangat baik Tuhan. Kami percaya kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Pada saat kami menghadapi persoalan, Tuhan Engkau kasih. Pada saat kami sakit, Tuhan Engkau mengasihi. Ya Yesus baik bagiku, ya Yesus baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Yesus baik bagiku. Katakan Yesus baik. Haleluya, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Kau sungguh baik, ya Yesus baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik, Yesus baik bagiku. Kita tepuk tangan untuk Tuhan kita yang sangat baik. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Ajar kami untuk kami dapat mengucap syukur senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Sebab itulah kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau luar biasa. Kau memberi kami kemenangan ketika kami mengucap syukur. Engkau memberi kami kekuatan ketika kami mengucap syukur. Kami mau Tuhan, dalam hidup kami senantiasa mengucap syukur kepada-Mu. Bukan karena berkat-berkat-Mu, tapi karena pribadi-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini, dan kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan pertama dilayani oleh Ibu Toyo, dan persembahan kedua dilayani oleh Ibu Margiati. Sungguh ku bangga Bapak, Tuhan Allah seperti Engkau. Haleluya. Sungguh ku bangga Bapak, punya anak seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala
saudara, kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan menggantinya dengan kuasa kasih-Nya. Haleluya. Kita akan membacakan pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Di hari Rabu jam 18.30 komsel pertama di gereja pujian dilayani oleh Ibu Ana. Hari komsel kedua libur saudara. Dan hari Sabtu jam 18.00 ada latihan musik. Hari Minggu jam 8 pagi ibadah raya. Dan untuk pemain pelayan Tuhan, leader oleh Brian, singer oleh Putra dan Sasa, dan pemain musik, drum oleh Cynthia, gitar Yeskiel, bass Rian, keyboard Bapak Welly. Haleluya. Demikian gereja untuk 1 minggu ke depan. Kita akhiri pada pagi hari ini. Saya udah cuma untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat Maha Tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah nyata kuasa kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah pimpin ibadah kami mulai awal sampai akhir. Kami bersyukur Tuhan buat semua yang telah Kau kerjakan bagi kami sampai saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa buat persembahan yang telah dipersembahkan setiap anak-anak-Mu. Mari Tuhan Kau memberkati persembahan ini Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan. Mari Tuhan Kau nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan, supaya melalui setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini pagi hari ini Tuhan, kemuliaan-Mu dapat dinyatakan. Kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan dapat memancar melalui kehidupan kami.
Kau pakai setiap kami Tuhan. Engkau memberkati kehidupannya, rumah tangganya, usaha pekerjaannya, Engkau memberkati semua. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, kehidupan kami dapat menjadi berkat buat semua orang, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini tidak ada di tengah-tengah kami. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan. Tuhan, Kau memberkati mereka. Pakai Tuhan, Kau beri kemenangan. Yang lemah Tuhan Kau kuatkan, yang sakit Tuhan Kau sembuhkan Tuhan. Mari Tuhan, kami rindu kuasa-Mu, kemuliaan-Mu nyata atas kami. Tuhan Yesus, juga kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, kami serahkan perjalanan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan. Biarlah perlindungan-Mu, penyertaan-Mu tetap selalu menyertai kami, sehingga kami dapat pulang sampai di rumah dengan selamat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih dari tangan saudara. Haleluya. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.